Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan pertama kita pada siang hari ini, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang pembelahan sel. Oke, sebelum lanjut ke materi yang akan kita bahas, saya ingin mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kita pada siang hari ini? Oke, hadir semua ya. Baik. Anak-anak sekalian, pernahkah kamu mengamati persamaan ciri atau sifat antara kamu dengan orang tuamu? Entah itu dari bentuk mata, hidung, rambut, atau warna kulit. Nah, kalau kamu perhatikan, setidaknya ada satu ciri atau sifat yang sama loh. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Dikarenakan setiap anak atau individu pasti memiliki ciri atau sifat yang mirip, bahkan sama dengan orang tuanya. Hal ini karena adanya ciri-ciri atau sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya ini disebut dengan istilah hereditas. Nah, proses pewarisan sifat tidak terlepas dari peran dua macam peristiwa pembelahan sel, yaitu yang akan kita bahas tentang mitosis dan meiosis. Sel-sel anak hasil dari pembelahan mitosis dan meiosis ini akan mempunyai DNA yang di dalamnya terdapat materi genetik dari sel induk, bisa sama persis atau gabungan dari kedua sifat sel induknya. Untuk materi pertama yang akan kita bahas lebih dulu mengenai tentang pembelahan mitosis beserta tahapan-tahapannya. Saya ingin bertanya di sini, ada yang tahu mitosis itu apa? Silakan. Oke, mitosis itu adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Nah, pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa demikian? Dikarenakan alasannya karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria. Sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Nah, berbicara tentang proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Nah, jika pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Nah, pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Nah, sebelum lanjut ke tahap-tahapan pada pembelahan mitosis, kira-kira ada yang tahu tahap-tahapan apa saja sih yang terdapat pada pembelahan mitosis? Oke, betul sekali. Profase, ada lagi metafase, anafase, dan telofase. Nah, tapi sebelum keempat fase ini dimulai, anak-anak, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Nah, tahapan interfase ini juga sering disebut dengan tahap persiapan. Nah, fase interfase atau tahap atau proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan, kamu tahu nggak sih anak-anak bahwa proses pada tahap interfase ini adalah fase yang memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya. Mengapa demikian? Dikarenakan selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Nah, di bagian luar dari inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel itu terjadi. Nah, kalau pada sel hewan berbeda, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Tahap interfase ini terbagi menjadi tiga, yaitu fase G1 atau G pertama, fase S atau bisa dibilang fase sintesis, dan fase G2 atau gap 2. Nah, di fase G1 ini disebut juga fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel,
organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Nah, jika pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Nah, fase terakhir itu yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang fase interfase yang dimana merupakan tahap pertama pada pembelahan mitosis, selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom, sehingga menghasilkan kemudian si sentrosom ini akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Nah, di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, si mikrotubulus ini akan membentuk seperti gulungan benang-benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Nah, di tahap ini juga anak-anak, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer. Kepala kromosom, setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Nah, benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahap metafase. Nah, pada tahap ini nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang. Benang-benang spindel, kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk klempeng metafase. Nah, posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang tahu tahap apa lagi? Oke, baik, tahap anafase. Nah, tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Nah, jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Nah, kira-kira apa sih sitokinesis ini? Ada yang tahu? Apa fase pembelahan? Ada yang berbicara tentang pemisahan sitoplasma, organel dan membran sel seluler? Oke, itu benar semua. Nah, pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. Tahap akhir pada tahap mitosis kali ini adalah telofase, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya, masing-masing benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk. Di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah, nah kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Nah, kemudian sitokinesis telah selesai. Nah, sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid atau yang sering kita sebut dengan 2N. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu meiosis, yang dimana disebut juga sebagai pembelahan reduksi, karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini banyak prosesnya. Ada yang tahu kira-kira ada apa aja? Oke, betul. Jadi, proses pembelahan meiosis ini terdiri dari meiosis 1 dan 2. Nah, dengan hasil akhir 4 sel. Nah, tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu
profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, sebelum pembelahan meiosis ini berlangsung, ada yang namanya persiapan pembelahan atau interfase. Sekarang kira-kira ada yang tahu prosesnya apa saja? Oke, proses yang pertama yaitu ada profase 1. Ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Nah, kromosom tersebut ini terdiri dari 2 kromatid. Setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten, dimulai pada fase zigoten. Kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut dengan kata sinapsis. Nah, fase selanjutnya disebut dengan pakiten. Di fase pakiten ada duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom tetrat. Setelah fase pakiten ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis terjadi. Pada fase diakinesis ini, membran inti menghilang dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. Untuk selanjutnya yaitu metafase 1, baik. Nah, proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Nah, pada metafase 1 ini kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Itu kira-kira untuk tahapan metafase 1. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya sampai sini? Oke, tidak ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang tahu abis metafase 1 apa? Oke, benar sekali, anafase 1. Oke, proses selanjutnya bernama anafase 1. Nah, pada fase anafase 1 ini, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong, dan selain itu juga akan terjadi reduksi kromosom. Nah, jadi perlu diingat bahwa di fase anafase 1 ini adanya kromosom homolog yang akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan akibat dari tarikan gelendong, dan terjadi proses reduksi kromosom. Untuk selanjutnya yaitu ada fase telofase 1. Di fase telofase 1 ini membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Nah, sitokinesis ini merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Nah, pada telofase 1, selnya ini membelah 2 dengan kromosom haploid atau N. Ingat ya, haploid bukan diploid, berbeda. Nah, anak-anak, kalau misalkan kalian memperhatikan, kalau setiap fase ini ada tahap pertama dan tahap kedua. Misalnya telofase 1 dan telofase 2. Hal itu dikarenakan ada yang namanya interkinesis yang menandai batas akhir tahap pertama dan batas awal tahap kedua. Sekarang kamu bisa menebak apa proses selanjutnya setelah telofase 1? Oke, betul sekali, profase 2. Nah, pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan, kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Nah, benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Nah, untuk selanjutnya yaitu metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi. Pada bidang ekuator, mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Untuk selanjutnya yaitu tahap anafase 2. Nah, proses selanjutnya bernama anafase 2. Pada fase anafase 2 ini, terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Untuk
tahap terakhir pada tahap pembelahan meiosis ini yaitu telofase 2. Nah, fase terakhir ini namanya telofase 2 yang dimana benang-benang spindel akan menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah tahap akhir ya, nah pasti ada hasilnya. Bener nggak? Dan hasilnya adalah 4 sel anak yang dimana ingat ya, kalau misalkan ini tuh haploid 4 sel anak, kalau misalkan mitosis itu 2 sel anak. Oke, mungkin untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan kita pertama pada kali ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk kurang lebihnya mungkin nanti bisa dibuka untuk sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.